Kita mulai aja ya. Ini yang pesertanya baru 4 sih. Mau di... Ibu dimulai aja, Bu. Oh ya udah. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk praktikum farmasi rumah sakit pada hari ini ya, itu materinya adalah tentang pelayanan resep unit dose dispensing ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah kerja di rumah sakit mungkin ini jadi asing gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang udah kerja di rumah sakit ini eh, mungkin hal yang biasa ya untuk pendistribusian untuk pasien-pasien rawat inap. Itu ya. Sebelum kita masuk ke materi, ini kan kelas K3 yang semester ini, yang kelas ini kan tidak ada yang di rumah sakit ya, semuanya di apotek kok ya. Enggak, Ibu. Nah, ya pernah nggak mungkin nengok gitu ya, nengok orang sakit atau menjaga keluarganya yang sakit. Kemudian perawat itu memberikan obat, ya perawat memberikan obat dalam bentuk sudah di packing gitu ya, sudah dikemas gitu. Nah, mungkin kemasannya bisa berupa plastik klip, bisa berupa mungkin eh, pot ya, pot gitu ya, mungkin berupa cawan ya, mungkin berupa apalah gitu ya, wadah kecil gitu ya, di mana obatnya itu nanti eh, terdiri dari beberapa gitu ya, bisa terdiri dari satu, dua, tiga atau lebih obat, di mana obat itu eh, nanti akan diminum atau untuk sekali minum gitu. Pernah nggak? Pernah? Ya, jadi dalam satu kemasan itu ada tabletnya, mungkin ada kapsulnya gitu ya. Kapsulnya mungkin nggak hanya satu tapi dua gitu ya. Kemudian dikemas ini untuk nanti perawat akan menyerahkan, oh ini nanti untuk obat siang ya Pak setelah makan ya obatnya ini gitu. Pernah melihat Pernah, Ibu. kayak apa? Pernahnya seperti apa? Yang seperti apa? Mungkin wadahnya seperti apa gitu loh. Terus isi obatnya apa aja? Lupa, Ibu tidak mengamati wajahnya. Hmm, itu Mas Udin belum pernah lihat ya? Belum. Heeh, satu paket itu ini nanti untuk obat jam 2 siang ya, gitu diminum jam. Iya, nanti yang menyerahkan perawat. Heeh, udah tiba, heeh, udah kayak gitu. Belum pernah menjumpai ya. Nah, oh ya nanti pas PKL. Ya, jadi pendistribusian obat dengan sistem unit dose dispensing itu adalah pendistribusian obat yang dipandang paling ideal untuk pasien rawat inap. Sehingga rumah sakit itu berupaya untuk bisa menerapkan sistem itu gitu ya. Nah, kalau udah rumah sakit besar itu semua untuk pasien rawat inap itu sistem pendistribusiannya adalah dengan unit dispensing tersebut ya. Nah, untuk beberapa mungkin rumah sakit yang masih baru atau mungkin masih ya SDM-nya belum memenuhi gitu ya, sumber dayanya belum memenuhi, mereka pun tetap berupaya, namun mungkin belum semua untuk pasien rawat inap itu menggunakan sistem UDD. Gitu ya. Jadi hanya beberapa bangsal tertentu gitu ya.
seperti itu ya. Tapi ke depan karena itu dipandang sebagai pendistribusian obat yang paling ideal, maka selayaknya itu nanti berupaya untuk bisa menerapkan UDD di semua untuk semua pasien rawat inap. Nah, penyiapan sediaan farmasi dan BMHP secara unit dos ya, atau UDD tadi adalah penyiapan sediaan farmasi dan BMHP yang dikemas dalam satu kantong ya atau dalam satu wadah untuk satu kali penggunaan ya sehingga siap untuk diberikan kepada pasien atau ready to administer ya. Jadi yaitu ya penyiapan obat yang dikemas dalam satu wadah gitu ya. Kemudian untuk dikemas dalam satu wadah untuk satu kali penggunaan yang siap ya diberikan kepada pasien. Nah, kemudian obat yang sudah dikemas per dosis tersebut itu dapat disimpan di lemari obat pasien di ruang rawat untuk persediaan tidak lebih dari 24 jam. Ya, jadi kalau di ruang rawat gitu ya, di ruang rawat itu nanti ada eh, atau mungkin di ruang perawat gitu ya, ada tempat tersendiri untuk nanti obat-obatan yang sudah disiapkan ya oleh farmasi itu untuk satu kali minum itu nanti akan disimpan di lemari tersendiri gitu ya. Disimpan dalam lemari tersendiri, terus tidak lebih dari 24 jam gitu ya. Jadi maksudnya gini, penyediaan obat dengan model unit dose dispensing itu secara definisi itu adalah penyiapan obat untuk satu kali minum pasien gitu ya. Jadi penyediaan obat untuk satu kali minum pasien. Nah, kalau pasien yang menjalani rawat inap ya di suatu rumah sakit itu kebetulan banyak gitu ya. Misalnya 500 orang menginap ya atau 200 orang aja lah menginap gitu ya. Di mana satu pasien itu dia mendapatkan treatment obat yang tentu berbeda-beda dengan aturan pakai yang berbeda-beda gitu ya. Itu aja per antar satu orang sama orang lain ya. Untuk obat yang diberikan aja ya. Misalnya obatnya eh, ada obat A yang diberikan 2 kali sehari, ada obat B yang diberikan sekali sehari, ada obat C yang diberikan 3 kali sehari. Itu antar obat sendiri itu eh, sudah berbeda gitu. Nah, berarti bisa dibayangkan gitu ya betapa rumitnya pelaksanaan UDD ini gitu ketika kita mau menyerahkan obat untuk satu kali minum untuk pasien eh, di situ kebetulan ada 200 orang gitu ya 200 orang rawat inap ya untuk yang pasien yang minum obat pagi ya nanti siapa aja obatnya macamnya apa saja ya kemudian untuk siang gitu ya siang nanti siapa pasiennya siapa aja obatnya apa saja kemudian malam atau sore misalnya. Nah, obatnya apa saja, pasiennya siapa aja ya, belum lagi nanti malam gitu. Nah, bisa nggak membayangkan betapa rumitnya gitu ya, betapa ya merepotkannya penyiapan obat dengan sistem UDD ini. Ya, bisa bayangin nggak kita itu obatnya disiapin loh oleh farmasi tiap kali minum, ya. Kita ya tiap kali minum ya kita minum 4 kali sehari, 3 kali sehari. Setiap kali kita minum obat itu obatnya disiapin sama farmasi. Belum lagi yang rawat inap di situ orangnya banyak gitu ya. Apakah bisa membayangkan itu hal yang sangat-sangat merepotkan? Ya, jadi oleh karena itu gitu ya, memang secara ideal tuh UDD itu ya seperti itu gitu setiap kali minum diberikan gitu. Cuman kemudian mengingat itu repot gitu ya, repot juga ya di mana juga kebentur
SDM ya, SDM-nya di instalasi farmasi juga jumlahnya terbatas gitu ya. Sehingga beberapa itu kemudian memodifikasi gitu ya, memodifikasi penyiapan obat UDD itu kemudian dimodifikasi disiapkan untuk 1 hari sekalian gitu loh, untuk 1 hari sekalian ya. Jadi untuk 24 jam sekaligus gitu. Nah, misalnya nih pasien itu dia dalam ya mana ya sebentar ya. Jadi pasien itu misalnya seperti ini ya. Contoh ini. Nah, misalnya nih ada pasien nih Nyonya Fatimah ya, dia rawat inap gitu ya. Nah, eh, dia mendapatkan obat dengan modelnya adalah UDD. Ya, maka eh, kan tadi obat disiapkan untuk 1 kali minum gitu ya. Nah, ini nanti dulu aja ya, enggak, nah, bingung ya. Jadi obat disiapkan untuk 1 kali minum. Tapi kalau harus setiap kali pasien minum itu kemudian eh, farmasi itu harus menyiapkan, itu tentu repot ya. Maka kemudian sekalian disiapkan untuk 24 jam ke depan gitu ya. Nah, 24 jam sehingga kalau pasien itu dia misalnya kita nih masuk sekarang gitu ya, masuk pagi shift pagi. Kita eh, bisa menyiapkan sekaligus untuk pasien itu untuk obatnya untuk nanti siang, nanti sore, nanti malam sampai besok pagi ya. Ya, jadi kita siapkan sekalian untuk 1 hari. Ya, walaupun obatnya itu nanti kita kemas untuk per sekali minum. Ya, jadi obatnya kita kemas per sekali minum, cuman penyerahannya kita tidak per kali minum, tapi penyerahan kepada perawat itu langsung untuk 24 jam ke depan gitu ya. Jadi pagi ini kita menyiapkan obat untuk pasien untuk yang diminum siang, sore, malam sampai besok pagi. Nah, besok pagi kita kerja misalnya masuk shift lagi, kemudian nanti kita menyiapkan obat untuk siang, sore, malam, pagi besoknya seperti itu ya, sehingga akan menghemat energi lah gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti obat-obatan yang sudah disiapkan untuk 24 jam itu kemudian disimpan gitu ya. Disimpan di almari-almari model seperti ini ya. Jadi nanti perawat yang tinggal jadi semacam troli untuk penyimpanan paket UDD. Nanti perawat tinggal memberikan sesuai dengan jam-jam minum obat si pasien. Nah, kenapa sistem ini ada gitu ya, kan merepotkan ya. Nah, ternyata memang beberapa kelebihan ya dari sistem ini dibanding sistem distribusi obat yang lain. Di antaranya yang pertama adalah mengurangi terjadinya medication error ya atau kesalahan pengobatan ya. Jadi eh, karena obat-obatan itu yang menyiapkan adalah farmasi semua gitu ya. Harapannya kan kalau farmasi semua itu adalah orang-orang yang memang kompeten ngurusin obat gitu ya. Sehingga terjadinya kekeliruan ya seperti salah dalam mengambil obat ya. Kemudian ternyata obatnya itu sudah tidak layak misalnya. Nah, itu bisa dikurangi gitu ya. Jadi terjadinya kesalahan bisa dikurangi. Berbeda misal eh, pendistribusian obat itu dengan metode floor stock ya. Dulu pernah saya ngisi kuliah itu pendistribusian itu kan ada macam-macam ya. Ada yang individual prescription ya, persepan individu, ada yang floor stock, ada yang sistem unit dose dispensing. Nah, kalau misalnya nih floor stock gitu ya, floor stock itu kan obat-obatannya kan disediakan di masing-masing bangsal ya. Sehingga ketika si pasien itu membutuhkan obat, maka perawat itu tinggal mengambilkan dari persediaan yang ada di ruang. Nah, ketika seperti itu, maka akan rawan sekali di situ terjadi kesalahan gitu ya.
kesalahan dalam pengambilan obat, ya, kesalahan dalam nanti pemeliharaan obatnya, ya, ya mungkin terjadi kesalahan obatnya sudah tidak layak, tapi perawat nggak tahu tetap diberikan, belum lagi nanti obat banyak yang hilang kayak gitu, ya. Jadi itu seperti itu, ya, floor stock, ya. Kalau individual prescription kan berdasarkan peresepan. Nah, kalau peresepan untuk pasien rawat inap itu nanti perawat yang akan mengambilkan obatnya ke instalasi farmasi. Ya, jadi ketika dokter itu dia memerintahkan atau menuliskan resep untuk pasien rawat inap tersebut, maka nanti perawat yang akan mengambilkan di instalasi farmasi. Nah, kalau dia individual prescription, tentu kan dengan peresepan biasa itu ya, satu kali resep nanti bisa untuk beberapa hari obatnya. Ya, nanti dibawa ke ruang rawat, nanti perawat yang akan mengurusi ya penggunaan obat untuk pasien tersebut gitu. Nah, ketika ngurusi untuk penggunaan untuk pasien tersebut itulah mungkin saja di situ juga terjadi kesalahan gitu ya, salah mengambil ya, salah memberikan ya, salah aturan pakai dan sebagainya. Nah, dengan UDD ya, di mana obat itu semuanya udah disiapkan oleh instalasi farmasi, ya itu banyak membuat perawat itu menjadi tidak kemudian menghabis-habiskan energi mm, untuk ikut-ikutan ngurusin obat gitu ya. Jadi kalau UDD maka nanti pasien perawat itu dia tinggal memberikan saja gitu ya sesuai dengan jam-jamnya. Ya, tinggal memberikan saja sesuai jam-jamnya. Nah, itulah dikatakan dia nanti akan mengurangi terjadinya medication error. Kemudian pasien mendapat pelayanan farmasi yang baik ya tadi ya. Kenapa yang baik ya? Karena setiap kali minum obat semuanya disiapkan oleh farmasi. Ya, entah mau minum obatnya jam 9 malam, jam 12 malam, jam 6 pagi, semuanya disiapkan oleh farmasi ya sehingga sebenarnya pasien itu mendapatkan pelayanan farmasi selama 24 jam. Kemudian menurunkan total biaya pengobatan karena hanya membayar pengobatan yang digunakan saja. Nah, ini ya. Jadi kalau UDD itu obatnya udah disiap-siapin gitu ya setiap kali minum itu, maka eh, walaupun udah disiapin nih untuk 24 jam, tapi belum sampai obat itu mungkin diberikan ya selesai diberikan kemudian obatnya dihentikan, maka pasien itu hanya membayar obat yang sudah diminum saja. Gitu ya. Pasien hanya obat yang diminum saja yang dibayar. Nah, kalau obat lainnya udah disiapkan gimana? Nanti akan dikembalikan ke farmasi. Ya. Berbeda dengan individual prescription ya, ketika kita diresepi untuk 5 hari misalnya, baru 2 hari, 3 hari kemudian dokter menginstruksikan obatnya diganti, maka ya itu tetap masuk ke tagihan pasien. Ya, sehingga UDD ini bagi pasien itu bisa lebih menghemat ya karena hanya minum obat yang bayar obat yang diminum saja. Kemudian mengefisienkan tenaga perawat dalam asuhan keperawatan karena perawat lebih banyak merawat pasien. Nah, itu tadi ya. Kalau seperti itu, ya dengan sistem UDD, perawat tinggal memberikan, maka tenaga perawat itu lebih efisien ya, dia bisa fokus untuk melakukan perawatan kepada pasien, tidak malah justru dia malah ngurusi obat gitu ya. Kemudian menghindari duplikasi permintaan obat ke bagian farmasi. Ya, ya bisa jadi gitu ya kalau dengan apa sistem. Saya agak nggak paham ya dengan yang nomor 5. Maksudnya gimana? Menghindari duplikasi obat ke bagian farmasi. Ya, apakah kalau dia itu misalnya floor stock atau eh, apa individual prescription bisa ada duplikasi ya mungkin saja gitu ya. Kemudian mengurangi kesalahan penggunaan obat karena adanya pemeriksaan ganda oleh tenaga farmasi. Gitu ya. Jadi kalau obat itu disiapkan dalam bentuk UDD itu ya, ketika disiapkan kan pasti dicek gitu ya sama tenaga farmasi. Oh, ini sudah sesuai
sama instruksi. Nah, kemudian nanti obat-obatan itu akan diserah terimakan kepada perawat. Nah, di situ pun akan ada checking ulang gitu ya. Akan dicek kembali ya sehingga dengan seperti itu bisa mengurangi kesalahan dalam penggunaan obat. Kemudian menghindari adanya kemungkinan terjadinya pencurian dan terbuangnya obat. Ya, jadi kalau misalnya pendistribusian di suatu rumah sakit itu dengan model floor stock misalnya, model floor stock ya, kemudian eh, di situ perawat juga tidak begitu intens karena pekerjaannya kan untuk perawatan pasien juga banyak gitu. Maka bisa jadi ada obat-obatan itu yang hilang gitu ya dari penyimpanan di floor stock tersebut. Kemudian juga ada mungkin obat-obatan yang rusak karena mungkin kesalahan penyimpanan atau obat-obatan yang ID karena kurang diperhatikan, sehingga obat-obatan tersebut itu kemudian menjadi harus dibuang gitu ya, menjadi harus menjadi nggak menjadi rusak nggak bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah meningkatkan peranan dan pengawasan farmasi di rumah sakit, mulai dari fase persiapan sampai pemberian obat. Nah, kalau sistem UDD itu di situ kan nanti kan dokter akan menginstruksikan ya pemberian obat itu, kemudian nanti akan di screening lah oleh bagian farmasi ya. Akan di screening ya resepnya sampai dengan disiapkan macam-macam sampai diberikan. Nah, di situ pengawasannya atau peranan dari farmasi itu kan ada semua gitu ya. Berbeda dengan floor stock nih, kalau obatnya udah disediakan di ruang kan ketika dokter menginstruksikan pemberian obat, kan tidak ada yang men-screening resep tersebut. Kan perawat tinggal ngambil dari situ ya, kalau benar dia ngambil ya, menginterpretasi resepnya benar ya. Ya, kalau salah gitu ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi UDD itu bisa meningkatkan peranan dan pengawasan farmasi terkaitan apa pengawasan farmasi di rumah sakit. Nah, itu adalah kelebihan daripada UDD ya. Jadi kenapa dia dipandang sebagai eh, suatu pendistribusian obat yang ideal itu karena kelebihan-kelebihan tersebut. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya frekuensi pengiriman lebih rendah dari teorinya. Misalnya seharusnya sampai 9 kali per hari berdasarkan waktu minum obat, namun pada kenyataannya pengiriman diringkas untuk ditempatkan di keranjang bangsa. Nah, tadi ya. Jadi memang idealnya kan obat itu diberikan per sekali minum ya. Tapi kemudian di rumah sakit itu kemudian diringkes-ringkes gitu ya. Udahlah sekalian kita siapkan untuk 24 jam gitu ya. Terus nanti di eh, apa ditempatkan di tempat-tempat penyimpanan di bangsal untuk 24 jam sekaligus gitu ya sehingga lebih ringkes gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari 24 jam loh ya, maksimum itu 24 jam. Kemudian untuk kebutuhan obat, kebutuhan pasien akan obat yang bersigma PRN. Ya, PRN kan pruriната ya, jika perlu, maka tidak diberikan terlebih dahulu namun tergantung pada kondisi pasien. Dan dosis awalnya tidak disampaikan secara jelas pada pasien sehingga hal ini dapat meningkatkan kelalaian. Nah, itu tadi ya obat-obatan yang PRN yang jika perlu gitu kan nggak mungkin, nah nggak mungkin disiapkan gitu ya, kan belum tentu perlu gitu. Nah, sehingga kayak gitu tuh ya jadi lupa gitu ya, jadi meningkatkan kelalaian. Kemudian tidak semua dosis dikeluarkan dalam paket dosis satuan yang benar ya. Nah, kalau misalnya obatnya kebetulan tablet, kemudian kapsul gitu kita packingi untuk per sekali minum gampang ya. Tinggal nanti misalnya siang minumnya tablet 2, kapsul 1, kemudian sorenya minum kapsul 2 ya. Nah, itu gampang packingnya. Tapi kalau kebetulan obatnya itu berbentuk misalnya injeksi atau berbentuk salep mata atau diatetes mata atau berupa sirup ya atau cairan untuk oral, itu kan susah gitu ya. Nggak mungkin kita making untuk satu sendok gitu kan nggak mungkin. Nah, itu yang
menyulitkan gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan membutuhkan tenaga farmasi yang lebih banyak. Nah, karena repot gitu ya penyiapan UDD itu sehingga memerlukan tenaga farmasi yang lebih banyak. Ya, berbeda dengan floor stock ya. Floor stock itu tinggal nyetoknya aja di bangsal-bangsal udah beres gitu ya, sehingga tidak membutuhkan tenaga farmasi yang begitu banyak. Tapi kalau pelenak peleni ya bungkusi obat untuk sekali minum pasien berapa orang yang opnam, nah itu butuh tenaga farmasi yang banyak. Kemudian membutuhkan ruang khusus untuk penyimpanan obat. Ya tadi ya ada ruang khusus ya, lemari khusus ya untuk menyimpan obat-obatan UDD ya, sehingga nanti perawat tinggal mendistribusikan. Kemudian membutuhkan peralatan khusus dan dalam pengemasan obat ya. Jadi nanti packing-packing obatnya ya biasanya kalau rumah sakit itu bikin UDD itu dibeda-bedakan gitu ya. Kalau pagi warnanya apa, kalau siang warnanya apa, sore warnanya apa, malam warnanya apa. Gitu sehingga ribet memang ya harus pengemasannya khusus kayak gitu. Ya perlu membutuhkan eh, peralatan khusus gitu ya dalam pengemasan. Nah, ini adalah contoh gitu ya, contoh penyiapan UDD. Secara umum penyiapan paket UDD dilakukan 24 jam ke depan. Ya, tadi ya 24 jam ke depan setelah pasien mendapat obat setelah admisi. Jam penyiapan antar rumah sakit berbeda-beda ya, tetapi secara umum jam pemberian UDD sebagai berikut gitu ya. Nah, di rumah sakit itu dibagi dalam bentuk paket-paket gitu ya. Nah, misalnya nih paket obat pagi ya, paket obat pagi itu dikasih kemasan yang warnanya hijau ya. Jadi dibedakan emang warna ya untuk bisa mudah gitu ya, memudahkan membedakan. Ketika pagi maka obat-obatan yang diminum pagi ya masuk dalam paket pagi itu kemasannya hijau. Ya contoh nih apakah harus selalu hijau? Nggak selalu ya. Yang penting biasanya hanya untuk membedakan saja. Ini misalnya ya eh, warna kemasan hijau. Kemudian yang dikatakan sebagai obat paket pagi itu apa adalah obat yang diminum di antara pukul 4 pagi sampai pukul 10 pagi. Itu masih masuk dalam paket pagi ya. Jadi kemasannya itu eh, warna hijau ya. Entah nanti obatnya diminum jadwalnya mungkin jam 7, ada yang jadwalnya jam 6, ada yang jam 9, jam 8. Ya, kayak gitu dia nanti dikemas dalam kemasan warna hijau. Kemudian untuk paket siang dibedakan warna juga ya. Misalnya nih siangnya kemasannya biru. Nah, ini adalah untuk obat-obatan yang diminum di antara pukul 10 sampai pukul 14 ya. Itu masuk dalam paket siang. Kemudian obat paket sore ya. Ini warna kemasannya merah muda. Ya, contoh merah muda gitu ya. Nah, sore itu dikatakan sore jika dia minum obatnya di antara pukul 14 sampai pukul 18.30. Yaitu dikatakan dia masuk dalam sore ya. Nanti dikemas dalam paket sore. Kemudian paket malam ini kemasannya diberi warna kuning. Ya, paket malam kemasannya diberi warna kuning. Ini adalah untuk waktu pemberian obat di antara pukul 18.30 sampai dengan pukul 4 pagi. Ya, ini warnanya kuning. Nah, nanti setiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing ya. Ini kebijakannya di BSI begitu gitu ya. Ada dibagi menjadi 4 kali pemakaian eh, itu dengan warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita ke contoh gitu ya, ke lembar penyiapan obat UDD untuk pasien rawat inap di Rumah Sakit Bakti Setia. Nah, ini misalnya nama pasiennya Nyonya Fatimah, nomor RM-nya sekian, usia 35, ya, jenis kelamin dan berat badannya ada, alamat ada, diagnosanya, ruang rawatnya anggrek 1,
dokter penanggung jawab, dokter praktek penanggung jawab ya, itu dokter Febrian. Pasien masuk tanggal 2 misal gitu ya. Pasien masuk tanggal 2 Juli 2021 jam 10. Ya, jadi pasien itu mulai opnam itu di tanggal 2 Juli 2021 jam 10. Ya, dia mulai rawat inap gitu ya. Nah, kalau pasien itu kemudian ketika dia dirawat inap, kemudian dokter itu menginstruksikan pemberian obat berupa 5 pirit 2 miligram, satu kali sehari satu tablet, metforminnya 500 miligram, 3 kali sehari satu tablet, kemudian lisinoprilnya 2 kali sehari satu tablet, kemudian simvastatin itu eh, satu kali sehari satu tabletnya malam, mini aspi satu kali sehari satu tabletnya pagi. Nah, kita ya, kita ya kita diminta nih untuk menyiapkan obat-obatan tersebut, gitu ya. Misalnya nih, ini kita posisinya sedang di tanggal 2 Juli, kemudian kita masuk pagi gitu ya, di instalasi farmasi, kemudian kita akan menyiapkan obat-obatan Yududi untuk pasien Nyonya Fatimah tadi ya. Karena pasien masuk tanggal 2 Juli jam 10 ya, maka pemberian obat itu tentunya menyesuaikan ya. Berarti kalau dia masuk pagi jam 10 berarti kita bisa menyiapkan obatnya kan dari siang gitu ya. Dari siang, sore, malam sampai besok pagi. Ya, kan 24 jam ya sampai besok pagi. Nah, misalnya nih glim gelima pirit gitu ya. Gelima pirit itu kan diberikannya kan pagi ya, sekali sehari. Nah, kalau dia diberikan pagi sekali sehari, nggak mungkin di tanggal 2 Juli, kan? Karena dia baru masuk aja jam 10, gitu ya. Berarti dia diberikannya adalah di tanggal 3 Juli, ya. Pagi, ya, misalnya jam 6, gitu ya. Paginya jam 6. Nah, kemudian metformin 500 miligram, kan ini 3 kali sehari ya, satu tablet. Nah, maka berarti dia diminum kalau 3 kali sehari itu berarti siang, eh, malam, sama pagi gitu ya. Sehingga obatnya itu disiapkannya di sini ya. Misalnya siang diberikan jam 2, malam kemudian diberikan pada jam 22 ya. Kemudian pagi berikutnya disiapkan pukul 6 ya. Jadi kalau apa namanya, eh, kalau menyiapkan obat itu nanti eh, itu ya, kenapa Yudit itu dipandang sebagai eh, paling ideal itu ya, karena memang dia akan bisa mengatur jam minum obat pasien itu secara supaya on time minum obatnya ya. Nah, misal nih obat diminum 1 kali sehari. Ya, obat diminum 1 kali sehari kan berarti ya dia mungkin bisa diminum walaupun fleksibel ya, fleksibel sih sesuai. Misalnya kebetulan obatnya diminum 1 kali sehari pagi ya. Nah, itu bisa mungkin jam 6 ya. Tapi kan ada obat yang diminum 1 kali sehari malam gitu ya, misalnya simvastatin. Nah, ini berarti nanti bisa di jam malam gitu ya. Bisa jam 6 pagi, nanti kalau malam ya dia dikasihkannya kan di malam ya, misalnya pukul 22. Kemudian 2 kali sehari, ya 2 kali sehari kan berarti kalau 2 kali sehari obat itu kan diminum pada waktu pagi dan sore, ya kan? Pada waktu pagi dan sore. Ya, misalnya kita startnya jam 6, ya, startnya jam 6, maka kemudian diberikan lagi di kalau 2 kali sehari itu kalau sehari itu adalah 24 jam gitu ya. Maka kalau obat diminum
dua kali sehari itu berarti setiap 12 jam. Ya, sehingga obatnya nanti yang kedua diminum adalah pukul 18 gitu ya. Jadi diminum pagi dan sore ya dengan eh, jaraknya adalah 12 jam. Kalau obat diminumnya adalah 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari berarti obat itu diminum eh, bisa eh, pagi, ya, bisa pagi, kemudian bisa siang gitu ya. Kalau sehari 24 jam dibagi 3 kali berarti kan setiap 8 jam ya. Sehingga pagi jam 6, 8 jam kemudian jam 14, ya, jam 14. Kemudian selang berikutnya adalah eh, tambah 8 ya jam 22. Nah, itu adalah obat yang diminum 3 kali sehari. Ya, ini hanya contoh aja ya. Mungkin ada rumah sakit yang, oh, nah di tempat kami pagi itu dimulai jam 7 ya, silakan saja ya. 4 kali sehari, maka bisa diminumnya adalah pada pagi jam 6, kemudian pukul 12 ya, karena setiap 6 jam ya. Kalau 4 kali sehari setiap 6 jam, kemudian pukul eh, tambah 6 lagi berarti 18 ya. 18. Kemudian tambah 6 lagi adalah pukul 24.00. Ya, jadi ini adalah gambaran eh, pemberian obatnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke sini ya. Lisinopril diminumnya adalah 2 kali sehari. Ya, lisinopril 2 kali sehari berarti kalau 2 kali sehari kan diminumnya kan jam 6 dan jam 18 ya, berarti dimulainya sore di sini. Ya, jam 18 ya sampai besok pagi ya jam 6. Gitu ya, 2 kali sehari. Kemudian simvastatin diminumnya malam ya. Malam sekali sehari malam berarti bisa diminum di jam 22. Mini aspi diminumnya 1 kali sehari tablet 1 pagi ya. Berarti diminumnya adalah besok pagi ya. Nah, seperti itu ya penyiapan UDD-nya. Kemudian kalau udah ngisi di kartu Indonesia seperti ini, kemudian kita tinggal packing-packing saja ya. Kita akan melakukan penyiapan obat untuk 24 jam ke depan ya. Maka berarti Nyonya Fatimah itu ketika siang dia harus minum obat metformin 1 tablet ya. Maka untuk siang tanggal 2 Juli 2021 jam 14 maka dipackinglah obat yang isinya adalah metformin. Ya, kemudian sore ini pasien harus minum lisinopril di jam 18. Ya, maka kemudian di packing lisinopril gitu ya untuk pemakaian jam 12. Kemudian di waktu malam pukul 22 ini pasien harus minum obat metformin dan juga minum simvastatin ya. Nah, ini bisa berarti kan 2 kali ya. Sorry, sekali ya minumnya. Untuk simvastatinnya sekali di malam jam 22 ya. Sehingga jam 22 kita packing obat isinya adalah metformin dan juga simvastatin. Kemudian pagi berikutnya tanggal 3 Juli ya, pasiennya harus minum obatnya apa saja. 5 pirit pagi ya, berarti 5 pirit ya. Metformin tadi 3 kali sehari berarti siang, malam, pagi ya jam 6. Kemudian lisinopril 2 kali sehari ya. Ini diminumnya jam 18 sama jam 6. Ya, kemudian mini aspinya diminum pagi juga ya. Sehingga pagi itu minumnya adalah 5 pirit
metformin, lisinopril, dan juga mini aspirin. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kita udah ngisi ya lembar datanya, lembar penyiapan obatnya ini. Kemudian kita eh, tinggal menyiapkan obat, gitu ya. Nah, tadi obat itu karena pasien dia mulai masuk di apa namanya, mulai masuknya di pagi, berarti kita nyiapkannya kan obat siang gitu ya. Nah, untuk siang tadi yang diminum adalah siang itu adalah metformin, gitu ya. Siang itu adalah metformin. Nah, maka kita siapkan nih untuk obat siang. Ya, obat siang diminum jam 14. Obatnya adalah metformin 500 miligram satu tablet. Gitu ya. Di kemasannya kemasan eh, biru ya. Kalau siang tadi sepakat biru gitu ya. Sehingga etiketnya juga warnanya biru. Ya, jadi Nyonya Fatimah Anggrek 1 tanggal 2 Juli jam 14 dia harus minum metformin 500 miligram sebanyak satu tablet. Kemudian di waktu siang gitu ya, em, di waktu siang tadi udah metformin ya, di waktu sore ini dia jadwalnya adalah minum lisinopril aja. Ya, sore lisinopril aja. Kalau sore itu warnanya adalah merah muda, ya. Jadi isinya lisinopril aja satu tablet gitu ya. Kemudian itu adalah pemberian waktu sore gitu ya. Kemudian pembelian pemberian malam ya. Nah, malamnya Fatimah harus minum obat apa? Malam itu dia harus minum metformin dan juga simvastatin. Nah, berarti karena dia harus minum metformin dan juga simvastatin ya di jam 22, maka kita lihat etiketnya ya. Di jam 22 itu obatnya yang diminum adalah metformin satu tablet dan simvastatinnya adalah satu tablet. Kayak gitu ya. Kemudian ini baru sampai malam ya. Malam. Kita kan harus menyiapkan sampai pagi berikutnya. Ya, sampai pagi berikutnya. Ya, sampai pagi berikutnya. Nah, kemudian tadi malam udah, berarti pagi nih. Nah, pagi itu pasien minum Kanan apa? di sini. Minum Di Glimepiride, sini tidak ada. kemudian minum metformin, minum lisinopril, ya. Kemudian minum mini aspi, ya. Minum mini aspi. Nah, sehingga kemudian dia minum 4 tablet ya. Kalau pagi berarti etiketnya adalah ini etiketnya kan pagi. Nah, pagi tadi hijau ya, di mana dia minum obat Glimepiride 2 miligramnya satu tablet, kemudian metformin 500-nya satu tablet, mini aspinya satu tablet ini diminum setelah makan. Kemudian tadi ada obat yang diminum sebelum makan. Eh, yang sebelum makan tuh yang apa sih? Sebentar, lisinopril sebelum makan. Nah, ini lisinopril AC ya sebelum makan. Ya, jadi di sini keliru ya. Nah, jadi untuk paginya ini kan harusnya sebelum makan ya. Ya, jadi yang lisinoprilnya sebelum makan, yang glimepiride, metformin dan mini aspirinnya adalah setelah makan. Nah, kalau ada yang obat-obatan yang diminum sebelum makan ya dengan yang setelah makan, maka dipisahkan bungkusnya. Gitu ya.
dipisahkan bungkusnya. Nah, itu untuk pagi gitu ya. Nah, cukup ya untuk pagi. Yang ini nggak usah ya karena pasiennya dia masuk pagi ya. Dia masuk pagi tentunya pemberian obatnya itu dari eh, siang sampai pagi berikutnya. Ya, sehingga siang ini nggak usah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan yang belum paham mungkin nggak usah. Bisa ya, diterima ya. Bisa Ibu. Ini nggak usah ya, Pak. Nah, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah latihan, gitu ya. Latihan. Nah, latihannya adalah kita diminta nih sebagai instalasi farmasi kita diminta oleh dokter untuk menyiapkan obat dalam bentuk paket-paket UDD. Ya, pasiennya adalah Tuan Faisal, kemudian usia 50 tahun, itu ya, berat badan sekian dan seterusnya. Pasien masuk, anggap aja pasien masuk hari ini, ya, pasien masuk ini diganti ya, diganti hari ini. Ya, anggap aja pasien masuknya adalah hari ini. Ya, hari ini itu tanggal 13 Juni gitu ya. Pukul 15. Ya, jadi pasien masuknya adalah pukul 15. Nah, kalau pasien masuknya adalah pukul 15 ya, maka ketika kita di shift pagi gitu ya, maka yang bisa kita siapkan obatnya adalah untuk yang sore, malam, sampai pagi berikutnya. Ya, jadi berdasarkan shift kita gitu ya. Berdasarkan shiftnya kita masuk gitu ya, menyiapkannya ya 24 jam ke depan itu berdasarkan shift kita ya, bukan berdasarkan ya berdasarkan shift kita ya, bukan berdasarkan pada dia masuk gitu ya. Kebetulan kita shift pagi, pasiennya masuk jam 15 maka penyiapan obatnya itu adalah dari sore kan berarti ya. Ya, dari sore ya. Misalnya untuk paracetamol ini ya, paracetamol kan penyiapan 4 kali sehari ya, berarti nek sore pukul 18 ya. Kemudian malam pukul 24, paginya pukul 6 ya. Nah, itu untuk paracetamol ya. Nanti untuk yang siang, sore, malam, pagi berikutnya nanti shift besok lagi ya yang bertugas shift pagi untuk menyiapkan obat dari siang, sore, malam sampai pagi berikutnya. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini Tuan Bejo juga ya. Jadi nek Tuan Bejo ini nanti masuknya tanggalnya hari ini masuk baru tadi jam 9 ya. Kita diminta untuk menyiapkan UDD gitu ya. Nah, maka kalau dari jam 9 pagi berarti penyiapan obatnya dari siang, sore, malam sampai pagi berikutnya. Bisa diterima? Paham? Ya, oke. Nanti itu ini kan tugasnya ya. Tugasnya adalah ini. Kemudian nanti tugasnya adalah menyiapkan obat, tapi menyiapkan obatnya eh, membuat etiket aja sama mengisi lembar penyiapan ini ya. Jadi mengisi ini nanti ya diberikan di jam berapa aja gitu ya. Di SDN Kandisatan Prima Pirit. Kemudian nanti dibuat etiket-etiket model seperti yang tadi ya. Jadi model untuk pemakaian.
eh, misalnya pagi ya pemakaian siang, pemakaian malam, pemakaian sore. Jadi dibuat model etiket seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti di sini juga diisikan gitu ya, diisikan jam minum obatnya ya di dalam kartu instruksi pemberian obat itu ya. Jadi nanti di sini diisi jam-jam kayak kayak seperti ini. Ya, oke, seperti itu ya. Terus nanti dikumpul, dikoreksi. Nanti saya koreksi ya, kita bahas minggu depan. Sampai sini cukup. Nanti tak share ya untuk apa namanya, untuk kartu instruksi pemberian obatnya. Walaupun di buku petunjuk tadi sudah ada. Ibu Gimana? izin menyampaikan Bu, Mbak Latifah sama Mbak Lintang izin. Oh, izin ya. Latifah sama Lintang. Oh iya. Iya. Ya, oke. Untuk tugasnya silakan dicoba dulu ya. Besok ketika luring kita akan coba praktekkan gitu ya. Tapi buatlah nanti nyicil dulu ya buat etiketnya sama mengisi kartu instruksi yang tadi. Oke, cukup? Ya, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup berarti bisa diakhiri ya. Silakan nanti dikirim ya tugas yang kemarin sama tugas yang soal lagi masalah lagi banyak liburnya itu saya jadi lupa-lupa ya untuk yang praktikum yang ketiga yang rumah sakit ya Jumat itu kan banyak banget libur. Nah iya, ya seneng aku nek libur nih ya jadi aku lali ya ngenai tugas mereka aku jadi lali ya. Ya baik ya kita akhiri ya untuk praktikum kita pengantar praktikum maksudnya karena praktikumnya kan praktek mandiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.